Selamat siang, pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19, Perum Bulog Sumatera Utara menjamin stok beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Sebanyak 37.000 ton beras disiapkan terbagi dari cadangan pemerintah dan komersil. Perum Bulog Sumatera Utara menjamin ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan menghadapi pandemi COVID-19, sebanyak 37.000 ton beras telah disiapkan di gudang Bulog. Beras tersebut terbagi dari cadangan beras pemerintah dan beras komersil. Harga beli beras komersial di Sumatera Utara saat ini sekitar Rp9.400 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Selain beras, Bulog Sumut juga telah mendatangkan stok gula secara bertahap dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Lampung sebanyak 2.750 ton. Guna mengintervensi harga yang melonjak naik di pasaran agar normal kembali di kisaran Rp12.500 per kilogramnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema strategi jaga stok pangan di tengah pandemi COVID-19 dan jelang Lebaran. Bersama dengan dua narasumber saya yang telah terhubung melalui panggilan video, yakni dengan pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Ahwarudin Widiarso dan pengamat ekonomi Universitas Pembangunan Pancabudi Henry Aspan. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Mas Dana. Baik, untuk diskusi kali ini saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Wiwit. Pak Wiwit, boleh disampaikan untuk ketersediaan stok pangan, khususnya beras menjelang Lebaran dan juga di tengah pandemi COVID-19 kali ini seperti apa, Bapak? Apakah sudah aman? Jadi untuk sampai dengan hari ini, stok kita masih 37.000 ton. Dan kami saat ini juga terus melakukan pembelian beras dari tingkat petani. Sampai dengan hari ini untuk 2020 kita juga membeli sudah hampir 20.000 ton. Jadi saat ini permintaan beras memang sedang naik, tapi kami juga terus membeli untuk terus mengisi terhadap stok kami yang ada. Bisa berarti saat ini sedang diusahakan terus untuk permintaan beras. Apakah saat ini ditargetkan kapan ini, Pak? Stok beras itu akan terpenuhi? Jadi untuk posisi 37.000 ton, berdasarkan pengalaman Bulog, panic buying itu tidak lebih dari 10% dari permintaan kebutuhan wajar setiap waktu. Apabila kita perhitungkan ada panic buying, karena pada prinsipnya kan stok pangan itu ada di masyarakat. Stok yang ada di Bulog itu kan hanya stok strategik dalam rangka untuk mengantisipasi terjadi gejolak harga. Jadi berdasarkan pengalaman Bulog sejak berdiri, tidak akan melewati 10% perubahan atau permintaan masyarakat yang di luar kendali atau yang panic buying itu. Dengan 37.000 ton itu bisa untuk sekitar 3-4 bulan ke depan apabila itu terjadi panic buying. Baik. Apabila tidak, maka kebutuhannya bisa lebih dari itu. Baik, saat ini sudah ada 37.000 ton beras yang sudah disediakan dan kemungkinan panic buying tidak akan lebih dari 10% ya Bapak dari permintaan yang telah ditetapkan. Kita menyambung ke Pak Henry. Pak Henry, ini kan tadi disebutkan bahwa ada pola konsumsi panic buying dan saat ini Bulog juga sudah menyediakan 37.000 ton beras untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan juga jelang Lebaran. Menurut Bapak, pola konsumsi masyarakat sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa, Bapak? Apakah ada perubahan? Oke, jadi terima kasih Mas Dana. Kalau saya melihat memang ada perubahan, tapi itu hanya terjadi di awal-awal merebaknya pandemi ini, yaitu di sekitar bulan Maret begitu. Kalau kita pergi ke pasar-pasar ataupun ke supermarket begitu, itu memang produk pangan, katakanlah beras misalnya begitu ya, dari beras di supermarket atau di pasar-pasar memang kosong begitu.
Tapi memang kita harus apresiasi kerja dari Bulog dan pemerintah begitu. Ketika kemudian ada panic buying ataupun rush buying seperti itu, kemudian pasokan bisa diadakan dengan cepat, itu sehingga ketika masyarakat kembali lagi ke pasar-pasar atau supermarket, dia lihat pasokan cukup, maka ya panic buying tadi itu berubah, artinya normal. Seperti kata Pak Wiwitan, ya ini cuma 10%. Itu tadi saya bilang, pemerintah, masyarakat itu melihat bagaimana respon pemerintah, dan ternyata respon pemerintah, Bulog, dinas pertanian, dinas perindustrian perdagangan itu cukup baik sehingga stok tersedia, sehingga panic buying saya rasa di April ini apalagi di awal Mei sudah hampir tidak ada kalau saya bilang. Baik, berarti sudah di awal ada perubahan pola konsumsi masyarakat, namun telah diantisipasi pemerintah dan juga Bulog Sumatera Utara. Pak Wiwit, tadi sudah disampaikan juga. Saat ini seperti apa pendistribusian stok pangan ke daerah-daerah? Apakah ada kendala, Bapak? Yang disampaikan Pak Hendrik tadi betul. Jadi di awal isu COVID-19 itu banyak orang yang pergi ke pasar. Kemudian kita membuat sosialisasi ke masyarakat bahwa stok itu cukup. Tapi tidak hanya sosialisasi, ada aksi nyata dari pemerintah kota Medan, pemerintah kabupaten kota di sekitar Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Tebing. Mereka ada kerjasama dengan Bulog untuk langsung menyalurkan beras ke KPM, ke keluarga penerima manfaat langsung. Baik. Jadi kami ada kerjasama dengan pemerintah kota umpamanya sudah terrealisir 1.000 ton, dan saat ini mulai nanti hari Sabtu itu akan kita realisasikan lagi 6.000 ton beras yang langsung diantar ke keluarga penerima manfaat. Dan itu tidak hanya di Medan, itu juga yang kerjasama dengan Bulog itu juga di Deli Serdang. Di Deli Serdang itu 800 ton per tahap. Kemudian juga Langkat dan juga Tebing Tinggi. Artinya kenapa masyarakat tidak pergi ke pasar? Karena komoditas itu sudah kita antar ke penerima manfaat, keluarga penerima manfaat itu tadi. Sehingga pasar akan menjadi lebih sepi karena konsumsi itu sudah terpenuhi. Dan itu tidak hanya beras, untuk Medan juga gula ada di dalamnya. Baik, berarti sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Perum Bulog Sumatera Utara. Kita tahan dulu Bapak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya untuk membahas seperti apa kebutuhan masyarakat Sumatera Utara akan pangan, dan juga seperti apakah ada inflasi dan deflasi di tahun 2020 ini sesaat lagi. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog Sumut. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut. Kita akan lanjutkan dialog mengenai strategi jaga stok pangan di tengah pandemi COVID-19 dan jelang Lebaran. Kita akan bertanya kembali dengan pihak Perum Bulog. Bapak, untuk kebutuhan beras di wilayah Sumatera Utara untuk masyarakat Sumatera Utara ini sebenarnya berapa banyak, Bapak? Jadi sebenarnya sekitar 50 ribu ton setiap bulan. Itu kebutuhannya, dan itu dipenuhi oleh mekanisme pasar. Bulog hanya pada level untuk berjaga apabila kondisinya terjadi instabilitas, terjadi ketidakstabilan. Baik. Itu dalam penugasan pemerintah. Di luar itu kan Bulog juga melakukan kegiatan yang sifatnya komersial. Jadi kita melakukan perdagangan biasa di luar penugasan itu. Dan di dalam melaksanakan penjualan komersial itu, perdagangan komersial kita, di situ kesempatan kita untuk memantau sebenarnya kebutuhan masyarakat yang real itu kayak apa. Baik. Nah, ketika memerlukan intervensi pemerintah, maka kita melaporkan kepada Dinas Perdagangan, kepada Kementerian Perdagangan bahwa kondisinya seperti ini. Biasanya langsung ada penugasan pemerintah kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar. Dan saat ini operasi pasar itu sudah ditugaskan ke Bulog di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perdagangan. Baik. Jadi apabila terjadi gejolak harga, langsung kita lakukan injeksi ke pasar. Baik, langsung dilakukan injeksi ke pasar. Ya. Bapak tadi kan sudah membahas adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di awal terjadinya pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Apalagi ditambah saat ini keran untuk impor kita terbatas, Bapak, karena kan ada pembatasan sosial dan juga sejumlah negara memberlakukan lockdown. Seperti apa Bulog Sumut berkoordinasi untuk menghadapi tantangan seperti ini? Jadi khusus untuk beras, itu kami
melakukan kerjasama dengan mitra penggilingan padi dan petani agar melakukan penjualan langsung ke kita. Baik. Itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras. Untuk komoditas lain perlu kami informasikan memang terus terang saat ini untuk daging beku yang biasa kita pasok ke pasar oleh Bulog itu kami sedang kehabisan stok. Baik. Karena negara importirnya Bulog itu kan sedang lockdown. Untuk gula kebetulan kami ada trader yang bisa memasok di luar negara-negara yang lockdown. Sehingga untuk gula saat ini kami lancar bisa masuk ke Medan. Baik. Dari Jakarta baik yang produksi sendiri maupun yang impor. Baik, berarti sudah ada antisipasi dan juga kolaborasi dengan petani-petani lokal di wilayah Sumatera Utara. Pak Henry tadi sudah disampaikan ada kolaborasi dengan petani-petani lokal untuk menghadapi adanya keran impor terbatas dan juga pandemi COVID-19. Bagaimana Bapak melihat yang telah dilakukan sejauh ini Perum Bulog dengan koordinasi bersama Pemda setempat dan juga petani lokal? Oke, terima kasih Mas Dana. Kita kalau melihat pasokan pangan itu, ya intinya sih sebenarnya entah pasokan sampai distribusi. Tapi saya menyebutnya sebagai paling tidak ada 5 faktor. Pertama itu adalah pasokan ya, dari petani atau dari peternak dan lain sebagainya. Kemudian adalah pengumpul ya, dalam ini misalnya Bulog atau pedagang yang lain atau pedagang besar yang lain itu. Kemudian yang ketiga itu distribusi ya. Distribusinya termasuk di dalamnya transportasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pedagang eceran yang menyentuh ke masyarakat. Baru terakhir adalah masyarakat konsumen. Nah, jadi memang dalam menghadapi kita menghadapi pandemi ini terkait dengan stok pangan itu kelima faktor tersebut memang harus harus dilihat satu persatu. Kemudian nanti kalau memang ada problemnya di mana. Nah, ini yang saya lihat kemudian Bulog sendiri, ya pemerintah juga, sektor-sektor yang lain atau dinas-dinas yang lain itu memang sudah melakukan langkah-langkah, saya pikir cukup baik begitu, ya. Mana misalnya Bulog sudah melakukan operasi pasar, kemudian pemerintah sudah berusaha mendistribusikan, karena begini, dari paparan presiden itu secara nasional kan stok pangan kita cukup, hanya saja distribusinya itu yang tidak merata. Jadi ada daerah penghasil, katakanlah beras begitu banyak surplus begitu. Nah, kemudian ada yang penghasil gula, ada penghasil bawang dan lain sebagainya. Problemnya seperti kata Mas Natri, ini ada PSBB, ada pembatasan kegiatan. Nah, termasuk pembatasan adalah pembatasan transportasi dan distribusi begitu. Sehingga kalau saya baca laporan misalnya dari Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sumber, Pak Diwaldi, dia bilang yang jadi problem dari 11 pangan itu ya, itu kan ada 2, bawang merah dan gula tadinya. Sekarang mungkin sudah teratasi begitu ya, seperti kata Pak Wiwit tadi. Itu problemnya memang adalah bagaimana dari daerah penghasil, misalnya bawang merah di Brebes, Jawa Tengah itu sampai ke Medan atau Sumatera, jadi problem karena transportasi baik laut, darat ya. Bawang merah mungkin nggak lewat udara ya. Laut, darat itu memang kan ada problem lah misalnya untuk distribusinya. Atau seperti gula, tadi kata Pak Win misalnya yang saya tahu tuh misalnya Thailand atau India itu kan melakukan lockdown, pembatasan kegiatan ekonomi lah. Jadi memang ada pengaruh dari pandemi ini terkait dengan distribusinya, bukan terkait dengan pasokannya. Baik, berarti bisa saya sampaikan. Ada problem untuk distribusi karena sejumlah negara melakukan lockdown dan juga sejumlah daerah memberlakukan PSBB. Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda ke segmen berikutnya untuk membahas seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Perum Bulog menghadapi pandemi COVID-19 dan juga jelang Lebaran tahun 2020. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Dialog Sumut. Kembali lagi di Dialog Sumut dalam tema strategi jaga stok pangan di tengah pandemi COVID-19 dan jelang Lebaran. Dan kita akan lanjut lagi untuk menanyakan kepada Pak Henry. Pak Henry, di tahun 2020 ini sendiri, adakah kebutuhan pokok lain yang menimbulkan inflasi ataupun deflasi di tahun 2020 di jelang Lebaran dan juga di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak? Oke, kalau
kita memakai patokannya Kementerian Pertanian kan tuh ada 11 komoditas yang mulai dari beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur, kemudian gula pasir dan minyak goreng. Kalau dari catatan paling tidak Provinsi Sumatera Utara lah dulu. Problemnya kan hanya dua ini, bawang merah dengan gula pasir. Tapi saya perhatikan gula pasir sudah mulai menurun dengan adanya operasi pasar Bulog. Kemudian saya dengar juga PTPN 2 juga melakukan operasi pasar begitu. Berarti tinggal hanya satu. Dan yang menarik kalau kita bicara soal inflasi maupun deflasi, kalau kita baca catatan BPS yang sudah ada data kan Maret ya. Di bulan Maret 2020 ini ternyata secara umum ya yang terjadi di Sumatera Utara itu bukan inflasi tapi deflasi sebesar 0,16%. Jadi artinya secara umum ya ada yang naik ada yang turun. Secara umum harga itu justru turun sebesar 0,16% kira-kira begitu. Jadi ini saya pikir cukup baik lah ya gitu. Hanya saja terkait dengan inflasi ataupun deflasi dan juga terkait dengan stok pangan ini ada dua hal penting yang perlu kita cermati yang ini memang bukan hanya tingkat juga nasional. Pertama itu adalah seberapa lama pandemi ini akan terus terjadi. Tadi Pak Wiwit sudah katakan stok kita cukup dan lain sebagainya, begitu ya. Dalam kisaran 4-5 bulan begitu. Nah, kalau pandemi kita mungkin di kisaran ya anggaplah 4-5 bulan mungkin kita aman. Tapi kalau ini kepanjangan sementara akan ada terus pembatasan sosial skala besar ya tentu akan menjadi problem yang perlu diperhatikan. Baik. Pak Wiwit tadi disampaikan sama Pak Henry bahwa ada kemungkinan kan stok aman di 4-5 bulan ke depan. Jika pandemi ini terus berkelanjutan, seperti apa kesiapan Bulog sendiri, koordinasinya, kemudian untuk sejumlah bahan pangannya yang disiapkan untuk intervensi harga pasar seperti apa Bapak? Ya, kita berharap tentunya pandemi itu tidak lebih dari 3-4 bulan lagi bisa selesai. Dan kita berharap angka ramalan produksi dari Kementerian Pertanian itu bisa terrealisir. Baik. Sehingga angka serapan komoditi pangan yang bisa kami lakukan bisa sesuai dengan angka produksi yang diramalkan. Harapan kita itu, kalau toh itu tidak terrealisir, kita masih punya cadangan beras ASEAN lah. Kita akan saling bersinergi sama negara ASEAN. Baik. Tentang distribusi, kami Bulog itu mendapat prioritas oleh seluruh instansi pemerintah bahwa armada kami itu tidak akan dihalangi oleh apapun. Kami mendapat prioritas untuk ada di zona merah untuk bisa melayani masyarakat. Distribusi kami juga melalui penjualan online kami. Baik. Jadi apabila masyarakat ingin physical distancing dengan benar, maka bisa melakukan request komoditi ke Bulog melalui toko online kami. Baik, berarti ada skenario ataupun strategi untuk menjaga stok pangan jika ada kemungkinan pandemi ini tetap berlanjut. Pak Henry, untuk strategi tidak hanya bisa dilakukan oleh Bulog dan juga pemerintah, namun juga masyarakat juga harus memiliki strategi. Dari pengamat ekonomi sendiri, seperti apa strategi yang bisa disarankan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan juga jelang Lebaran ini untuk jaga stok pangan kita? Oke. Tadi Pak Wiwit sudah singgung begitu ya bahwa sebenarnya soal ketersediaan stok pangan ini juga bergantung pada pemerintah, tidak pada masyarakat, bukan hanya semata pada Bulog ya kan. Sebab satu perdagangan pangan ini ya masih mengikuti mekanisme pasar. Yang kedua juga ketersediaan pangan ini juga tergantung bagaimana persepsi masyarakat, kemudian persepsi itu mempengaruhi pola pembeliannya. Baik. Nah, kita berharap masyarakat tetap mempercayai pemerintah dengan ini ya organ-organnya termasuk di dalam Bulog sehingga tidak melakukan pembelian berlebihan begitu. Nah, pembelian berlebihan ini pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan harga. Dan apa yang dilakukan misalnya oleh Pak Dewi, kemudian saya tadi ada baca juga Pak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi gitu melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa stok cukup dan menjelaskan detail ya. Artinya dari 11 itu 2 yang ada masalah artinya tidak ada ditutup-tutup. Itu akan memberikan persepsi positif bagi
masyarakat bahwa memang pemerintah itu sudah bekerja terkait dengan stok pangan, dan mudah-mudahan ya stok pangan cukup, mudah-mudahan juga demi cepat berlalu sehingga tidak ada kelangkaan dan tidak ada kenaikan harga pangan. Kalau itu dilakukan ditambah juga dengan operasi pasar, ketersediaan pasar, insya Allah mudah-mudahan stok pangan cukup, harga juga akan terkendali, inflasi pun juga akan terkendali. Kira-kira gitu Mas Dana. Baik, Pak Henry, terima kasih. Tadi disampaikan Pak Henry bahwa masyarakat diminta untuk percaya kepada pemerintah dan juga Perum Bulog. Lalu Perum Bulog bisa menyampaikan apa kepada masyarakat bahwa stok pangan kita aman di wilayah Sumatera Utara, Bapak? Stok aman, jadi masyarakat apabila memerlukan, seluruh unit kerja Bulog di seluruh Sumatera Utara itu melayani penjualan eceran. Baik. Jadi yang kedua, Bulog akan mengantar beras sampai rumah tangga untuk wilayah-wilayah yang sudah kerjasama dengan Bulog. Contohnya seperti Kota Medan, Kota Deli Serdang, Kota Padang Sidempuan, kemudian Loangkat, dan juga Tebing Tinggi. Itu kita akan mengantar sampai dengan keluarga yang penerima manfaat. Baik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Berarti untuk tidak hanya beras ya, ada komoditi lain. baik, untuk stok pangan kita di wilayah Sumatera Utara saat ini sudah aman dan akan dibagikan kepada masyarakat langsung dan bisa dijamin oleh pihak Perum Bulog dan bekerja sama dengan stakeholder terkait, dan masyarakat juga diminta untuk percaya kepada pemerintah. Seperti itu Pak Henry ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah bergabung di Dialog Sumut. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.